Shalom saudara, kabar sehat selalu ya. Saudara, dalam masa-masa sekarang, masa-masa karantina ini, apa yang kita rasakan saudara? Saya percaya mulai ada kata bosan muncul saudara ya. Bosan ini, bosan itu saudara. Pengennya sih keluar saudara. Ada yang sudah memimpikan melihat pantai. Ada yang sudah melihat macam-macam lah saudara ya. Saudara, kita semua menghadapi ini semua. Dan kita tahu juga kita harus melewati ini bersama-sama. Saudara, satu kali Tuhan memberikan saya Roma 12 saudara. Roma 12 satu pasal yang saya baca. Walaupun tidak tahu jelas Tuhan mau berbicara apa, tapi saya simpan apa yang saya dapat dari Roma 12 itu saudara. Salah satunya satu ayat yang berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu saya simpan. Sering kita membacanya Tuhan, sering kita mendengarnya. Tapi kali ini saya mencoba untuk membiarkan Roh Kudus mau membimbing saya mau kemana. Nah, saudara, dalam masa-masa karantina ini ketika saya mencoba untuk melihat-lihat ke YouTube, ya, saya tertarik kepada melihat satu film, saudara. Ya, ini film tanpa saya sadari, saudara. Ini ternyata saya pikir film satu, ternyata film seri, saudara. Nah, tanpa juga saya sadari, saya ikutin terus, saudara. Nah, ketika hal ini terjadi, muncul satu perkataan dalam hati saya, kata pasif. Dan ketika saya mencoba untuk mengerti kenapa itu muncul, tiba-tiba saya bisa mendapatkan satu penjelasan, hati-hati dengan kepasifan. Nah, ketika itu juga saya ingat akan Roma 12 saudara yang saya baca. Yang pertama adalah biarkan rohmu menyala-nyala. Artinya jangan biarkan roh itu menjadi pasif. Yang kedua adalah di ayat keduanya Roma 12 ayat 2. Ubahlah pikiran kita selaras dengan Dia. Jangan mau pikiran kita diubah menurut dunia. Kurang lebih seperti itu saudara. Nah, ketika saya melihat dua ayat ini dan saya mendapat gini, selama pikiran kita mau kontrol oleh hal-hal yang dari dunia, selama pikiran kita diselaraskan dengan hal-hal yang dari dunia, apa yang terjadi? Maka kita tidak lagi menjadi peka, atau sebaliknya kita jadi pasif dengan hal-hal yang dari Tuhan. Kita lebih gampang menerima hal-hal yang dari dunia, dan yang kita tahu apa yang dari dunia itu pada akhirnya akan membuat kita menjadi ketakutan dan rasanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dari hal itulah saya mendapat satu hal, bahwa kita harus hati-hati dengan apa yang kita sedang kerjakan di masa-masa karantina ini. Saudara mungkin berkata, saya sudah doa, saya sudah menyembah, tapi rasanya tetap ada kebosanan. Saudara, pastikan saudara pada masa-masa karantina ini, yang saya katakan, pada masa-masa ini Tuhan adalah Tuhan yang mudah untuk ditemui. Tuhan adalah Tuhan yang mau berbicara dengan kita. Pastikan ketika kita mengambil waktu bersama-sama dengan Dia, kita bisa mendapatkan suaranya. Kita bisa mendengar Dia berbicara. Dan di mana suaranya adalah suara yang memberikan kita pengharapan. Suaranya adalah suara yang membuat kita bisa disegarkan dan bahkan memberikan kita kekuatan. Apa yang terjadi saudara? Kita juga percaya kalau kita bisa mengolah ini semua yang kita dapat dengan baik, maka keluar dari masa-masa ini kita bisa keluar dengan satu semangat yang baru, sesuatu yang Tuhan persiapkan untuk kita menghadapi hal-hal yang baru. Kiranya saudara, apa yang bisa bagikan saya ini bisa memberkati saudara, dan hati-hati dengan kepasifan oleh karena situasi yang sedang ada, tapi biarlah kita tetap semua menyala-nyala oleh karena Dia berbicara kepada kita. Tuhan memberkati.